Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa mustafa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha La nas'aluka rizqa Nahnu narzuquka Wal 'aqibatu littaqwa Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah kamu menyuruh keluargamu sholat, dan hendaklah kamu bersabar melakukannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang menjamin kamu rezeki, kami yang menjamin rezeki untukmu, dan akhir kehidupan ialah surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan firman-Nya surat Toha ayat 132. Bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Rasul, dan tidak hentinya khatib mewasiatkan untuk dirinya dan untuk kita, jangan umur saja yang bertambah, tambahlah ilmu, tambah iman, tambah takwa. Hadirin, 132 surat Toha ternyata jelas makna dan maksudnya, bahwa rezeki itu sebenarnya tidak usah dikejar. Rezeki itu yang mengejar kita. Namun sebagian kita sibuk mengejarnya, padahal Allah sudah janjikan kamu akan dikejar rezeki. Siapa itu? Orang yang mau memperhatikan dan menyempurnakan sholatnya dan sholat keluarganya. Dirinya sudah sempurna dan dijaminnya seluruh keluarganya sempurna, maka mereka lah orang yang akan dikejar rezeki. Rezeki itu apa? Rezeki itu ialah anugerah pemberian Allah, bukan hanya harta. Harta itu rezeki paling rendah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Imam Al-Azhar, guru besar Mesir, kata beliau rezeki itu banyak, 4. Oleh muridnya Syekh Abdullah ditambah 1 lagi.
hanya 5. Dan 5-5-nya akan mengejar kita. Kalau kita mampu menyempurnakan sholat kita dan keluarga. Rezeki yang 5 itu yang paling rendah harta. Rezeki yang paling tinggi sehat. Rezeki yang paling utama anak, mantu, cucu, soleh, solehah. Rezeki yang paling indah pasangan yang setia. Rezeki yang paling sempurna ridho Allah. Itu tidak ada di atas itu lagi. Kalau sudah Allah ridho, Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah surga, pintunya sudah terbuka. Bapak Saudara, ada orang bertanya, tetangga saya tidak sholat tapi rumahnya bertingkat, rumahnya berlipat, mobilnya berkilat, suaminya berpangkat. Ya boleh jadi dia tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa ibadah, rezeki paling rendah dia dapat. Tapi kan belum tentu yang paling tinggi sehat. Belum tentu. Dia sehat kok, saya lihat pagi-pagi olahraga, ya boleh juga, sehat badannya. Tapi kan belum tentu yang ketiga anaknya. Gimana anaknya? Mantunya soleh apa tidak? Soleha apa tidak? Sampai di sini sudah ada tidak jaminan lagi. Gimana dengan pasangannya? Bagaimana dengan ridho Allah? Ini pasti dia tidak mendapat. Hadirin Bapak Saudara, kita pastikan sholat kita sempurna. Pastikan semua keluarga kita sempurna. Istri kita, anak, mantu, cucu. Kalau kita bisa dan mampu memastikan dan sabar melakukannya, maka Allah katakan nahnu narzuquka. Saya perintahkan semua rezekimu, semua rezeki itu mengejarmu. Bapak Saudara, sempurnanya sholat itu seperti apa? Ya, sempurnanya sholat itu tentu 5 waktu. Ya, kalau Bapak Saudara dan seluruh keluarganya, terutama yang ada di rumah kita, sudah 5 waktu, itu sudah sempurna. Tapi belum sempurna sekali. Masih ada yang kedua. Sudah 5 waktu. Timbul pertanyaan kedua, apakah yang 5 waktu itu tepat waktu atau tidak? Maka nomor 2 itu juga menjadi ukuran sempurna atau tidak. Sudah 5 waktu, sudah tepat waktu atau di awal waktu, timbul pertanyaan ketiga, apakah dia sholatnya berjamaah atau sendiri? Maka sholat berjamaah merupakan unsur sempurnanya sholat. Karena berjamaah itu perintah Allah. Warka'u ma'arraqi. Rukuklah kalau imam rukuk. Sudah 5 waktu, sudah tepat dan awal waktu, sudah berjamaah. Pertanyaan keempat, di mana kamu lakukan sholat itu? Kamu seorang laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa sempurnanya itu kalau di masjid. Ya, boleh jadi 5 waktu, awal waktu berjamaah, tapi di rumah terus. Bukankah Rasulullah tidak pernah sholat fardu di rumah?
rumah Rasul itu hanya untuk dipakai sholat sunat. Jadi laki-laki soleh itu ke masjid. Kalau di rumah soleha hanya untuk ibu-ibu, untuk anak-anak kecil. Sudah di masjid. Nah, pertanyaan lagi yang kelima. Apa itu? Apakah sholatmu itu khusyuk? Khusyuk. Apakah sholat keluargamu khusyuk? Mukamu menghadap kiblat, dadamu, badanmu menghadap kiblat, tapi pikiranmu menghadap kemana? Ya, muka menghadap kiblat, tapi pikiran menghadap pasar, kantor, sawah, ladang. Berarti belum sempurna. Allah jamin surga Firdaus bagi orang yang sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk sebenarnya itu usaha, bukan hasil. Dianggap oleh ulama khusyuk itu kalau ada usaha. Sudah berusaha maksimal khusyuk, ya hasilnya sudah khusyuk. Karena kita disuruh khusyuk, ya terus dari rakaat pertama, kedua sampai salam. Kalau usaha sudah maksimal, itulah hasilnya. Walaupun menurut kita, saya belum sempurna. Rasulullah pernah memuji sahabatnya. Siapa yang sholat khusyuk? Ali 7 tangan. Saya khusyuk. Dites oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ini sorban saya. Kalau kamu bisa sholat sunat 2 rakaat saja, tidak usah sholat fardu. Ini sorban saya ambil. Ali karena biasanya khusyuk, dia yakin dapat sorban. Begitu dia sholat sunat 1 rakaat khusyuk. Mukanya ada kiblat, hatinya juga sama, pikirannya sama. Rakaat kedua khusyuk. Begitu tahiyat khusyuk. Sebelum salam ingat sorban. Dapat sorban. Jadi sebelum salam muncul ingatannya bahwa siap saya dapat sorban ini. Begitu dia salam, dia lemes, dia katakan saya tidak khusyuk dengan Rasulullah. Karena menjelang salam saya berharap dapat sorban. Nah itu yang saya ingat, sorban itu. Maka saya tidak khusyuk. Bapak saudara, inilah 5 kategori. Kalau kita sehari-hari mampu berikhtiar, berusaha, dan juga berusaha untuk seluruh anak yang ada di rumah kita, mungkin di luar rumah kita, wastabir 'alaiha, sabar mengajak mereka untuk sholat. Kalau mereka sudah di luar rumah kita, artinya sudah punya rumah sendiri. Yang maunya kalau di rumah pagi kita sudah pulang dari masjid, kamarnya masih belum pernah terbuka, kita gedor. Sekali belum bangun, 2 kali belum bangun, 10 kali belum bangun, berkali-kali belum bangun, terus sampai bangun. Itu namanya wastabir 'alaiha, sampai bangun. Kalau hanya sekali 2 kali tidak bangun, ya tidak sabar. Bapak belum bisa dikejar oleh rezeki. Terus datang mereka rumah jam 1. Apa yang kita tanya? Datang cucu, datang anak, datang mantu. Pertanyaan kita biasanya, alhamdulillah datang. Sudah makan belum? Makan yang ditanya. Kalau jam 1 kan pertanyaan kita seharusnya, udah lahir belum? Nah itu baru namanya kita orang yang ingin dikejar rezeki, tanya lahir belum? Kalau dia datang jam 11, iya jangan ditanya, udah subuh belum? Itu kejauhan.
cepat, basah belum? Biasanya kan makan di mana kita, makan apa nih? Mau sholat mau tidak, kita tidak peduli. Ini yang menjadikan rezeki jauh. Hadirin Bapak Saudara jamaah salat Jumat. Maka nyata jelas ayatnya, paham kita dengan membaca terjemah saja. Kalau kita tidak mau repot urusan dunia, mari perhatikan sholatnya. Perhatikan sesungguh-sungguhnya. Jangan kita anggap enteng. Ya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Khusyuk yang nomor 5 tadi, jaminannya akan bisa dilaksanakan kalau kita paham yang kita baca. Ketika lidah kita menyebut, lidah kita membaca, dari seluruh bacaan sholat, hati kita menerjemahkannya. Nah, berarti kita sibuk sholat kita dengan penghayatan apa yang kita baca. Maka marilah kita ikut bersama-sama, ya, membangun diri untuk terus-menerus menyempurnakan kita punya sholat. Dari mulai pelaksanaannya, syarat rukunnya, maknanya, keikhlasannya, dan kekhusyuannya. Yakinlah saudara dan bapak-bapak, Allah akan menjatuhkan ridhonya kepada kita sebagai rezeki yang paling sempurna. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil layl wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Innallaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله